Oke, kita balik lagi di segmen yang kedua nih Priska. Kalau tadi kita udah menggali banyak soal musik-musik yang kita suka, ya maksudnya secara pribadi aku suka dan Priska suka ya. Dan kita akan explore keluar nih sekarang di segmen kedua. Kita ngomongin, oh iya tadi kita juga ngomongin hal-hal positif soal musik dan dampaknya buat Betul. kita. Nah sekarang yang pastinya kalau ada dampak positif pasti ada dampak Negatif. Nggak ada yang sempurna di dunia ini Betul. Pris, benar ya. Pasti ada dampak negatifnya juga. Dan kalau kamu sendiri nih, ada nggak sih masa-masa ketika kamu dengerin musik terus malah bikin moodmu? Pernah. Gimana tuh ceritanya? Jadi kayak waktu itu mungkin karena aku lagi hektik, terus kayak tertekan karena banyaknya yang harus kulakukan, terus mood juga waktu itu lagi nggak baik. Terus waktu dengerin musik yang agak kenceng dikit aja, even itu lagu kesukaan, mungkin tuh langsung kayak males gitu. Langsung aku matiin gitu. Berasa kayak nggak suka gitu. Oke. Jadi memang kondisional ya? Kondisional banget. Jadi kadang bisa bikin kita moodnya naik, atau sebaliknya nih kalau suasananya tidak tepat atau musiknya tidak tepat. Betul. Makin jadi moodnya makin nggak bagus gitu. Iya. Aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Terutama misalkan lagi nongkrong nih di kafe. Betul. Nongkrong di kafe terus musiknya itu nggak pas gitu sama suasananya itu. Rasanya kayak apaan sih ini? Jadi langsung pakai headset. Karena kemana-mana aku memang pakai bawa headset kan. Pasti aku langsung pakai headset tuh langsung dengerin musikku sendiri gitu. Biasanya. Kalau misalnya lagi sendiri, kalau ada temennya nggak mungkin aku pakai headset. Ngapain? Ya itu sih. Memang dampak negatif dari musik itu juga ada. Nah, kita mau baca beberapa berita nih ceritanya. Yang pertama kita baca dari HIPI dulu nih, Pris. Oke. HIPI.com. Coba deh Priska bacakan. Jadi teman-teman, headline-nya apa nih? Betul banget. Tulisannya. Jadi teman-teman kalau misalnya kamu dengerin musik, kan tadi kita bilangnya bahwa ada dampak positif, ada dampak negatif. Dan ternyata di dampak negatif tuh benar-benar sampai ditulis di sini adalah dampak mengerikan. Okay. Berarti kan otomatis menggiring kita untuk memikirkan bahwa musik ternyata bisa ya semengerikan itu. Ternyata emang bisa, teman-teman. Punya kemampuan yang mematikan yang kita nggak bisa lihat, tapi ternyata efeknya ada gitu ya kan. Apa dan itu? Ini salah satunya adalah yang agak jadi konsen belakangan ini adalah tentang aksi bunuh diri. Aksi bunuh diri ya, itu benar. Ada lagu-lagu yang memang membawa seseorang yang akhirnya udahlah ya sampai sini aja gitu. Bahkan ini ada teman-teman perlu kamu tahu bahwa studi dari Journal of the American Academy of Child ini menemukan bahwa musik dapat diasosiasikan sebagai salah satu penyebab bunuh diri pada sebagian remaja. Wow. Wah, itu udah gimana gitu ya teman-teman. Nggak cuma itu, para peneliti juga menambahkan bahwa efek lain yang ditimbulkan dari musik yang didengarkan oleh para remaja dapat menimbulkan depresi, self-harm, menyalahkan diri sendiri itu ya teman-teman, dan tindakan kriminal. Jadi tanpa kita sadari ternyata musik tuh punya pengaruh semengerikan ini yang tanpa kita sadari. Yang pertama ya itu. Yang kedua nih. Ini ada yang namanya disorientasi seksual. Jadi berdasarkan penelitian lagi nih ya teman-teman ya dari University of California, musik ini dinilai dapat menjadi salah satu penyebab disorientasi seksual pada remaja. Nah, studi sebelumnya juga melaporkan bahwa adanya indikasi pengaruh musik video terhadap praktis seks dini, teman-teman. Jadi mungkin musik video yang ada adegan 18 plus tapi ditonton sama anak-anak kayak gitu. Benar. Itu banyak tuh di YouTube. Banyak banget, tidak hanya satu atau dua ya. Bahkan lagu-lagu yang mungkin populer kita tahu MP3-nya doang, kalau kita lihat video klipnya rupanya kayak gini video klipnya. Ya, ada kan? Ada. Memang. Terus kalau nggak ngomongin musik videonya, liriknya. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Bisa banget. Yang ketiga, ada yang namanya, ini kayak kamu pasti akan berpikir kenapa bisa nyambung gitu ya. Jadi yang ketiga adalah konsumsi alkohol berlebihan. Apakah hubungannya gitu ya dari dengerin musik? Menurut berita ini gimana nih? Kalau dari yang aku baca ini teman-teman, dilaporkan juga oleh American Academy of Pediatrics bahwa penggunaan alkohol pada remaja disebabkan karena pengaruh video musik yang didengarkan oleh mereka. Nah, jadi memang ini terlepas dari pro ataupun kontra, bener nggak sih ini gitu ya? Tapi memang penggunaan alkohol yang terlalu banyak itu kan memiliki dampak aditif, benar banget. Kadang yang bisa nagih di otak. Betul. Dan di musik video selain tadi ada disorientasi seks, kadang ada adegan yang minum-minum ya kan teman-teman. Benar-benar. Jadi kalau misalkan sebenarnya bukan salah videonya atau gimana, tapi kalau kita nggak bisa menfilter itu, itu akan jadi pengaruh yang buruk, benar nggak sih? Jadi kayak
kita nggak bisa nyalahin orangnya juga, kita juga nggak bisa nyalahin musiknya juga. Kadang kita bingung mau menyalahkan siapa. Ya gitu kalau kan. kalian terpengaruh ya kalian sendiri yang ini. Ya jadi memang apa ya, kita nggak bisa mengontrol semuanya sih, Pris. Tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk terpengaruh apa enggak. Betul. Bener nggak? Terus apa lagi nih? Juga ternyata teman-teman bisa mempengaruhi apa yang ada gimana ke depannya gitulah, intinya di sini tulisannya gitu. Bagaimana ke depan gitu ya. Jadi teman-teman, untuk lagu-lagu itu kita tuh perlu ada usaha, terutama dari pelaku industri musik mau dimanapun berada ya, nggak cuma di Indonesia aja, tapi ini punya peran membentuk mental model bangsa. Dengan kata lain, harus ada agenda konkret yang bisa dicapai untuk industri musik Indonesia. Salah satunya adalah ya kayak bersuara melalui pertunjukan musik di berbagai wilayah lah, intinya kayak gitu. Jadi kita kayak menyuarakan hal positif lewat lagu. Jadi jangan sampai dengan lagu dengan musik ini malah menyampaikan pesan yang kayak lagu buruk. Yang kamu tadi kasih yang iya tadi sempat kita ngobrol waktu break tadi, kita ngobrol soal lagu yang kayaknya dulu tuh kayaknya populer banget gitu loh. Populer karena liriknya atau musiknya itu punya arti yang buruk. Nah, dulu tuh zamanku SD itu yang populer adalah ini lagu setan ini, tahu nggak apa? Apa tuh? Aserehe. Oh iya, betul banget. Itu kayak itu Aserehe itu kayaknya dulu itu kayaknya nggak boleh dinyanyiin sama anak-anak. Iya, nggak boleh nyanyi sama anak, terus karena lagunya atau liriknya tuh berhala gitulah katanya tuh zaman SD kita ingat-ingat dulu ya. Terus ada lagunya Stairway to Heaven, itu lagunya Led Zeppelin. Nah itu kalau di reverse itu katanya ada liriknya itu rupanya kalau di reverse suaranya tuh suara bukan suara secara vokalnya kita dengerin kayak ngeri gitu ya, tapi liriknya itu rupanya lirik-lirik pemujaan setan gitulah. Itu katanya, dan memang aku lihat di YouTube ada yang mencoba hal itu dan memang menulis dia ada memang gitu. Seperti Cuman, itu ya kebenarannya aku nggak tahu seperti apa, apakah Led Zeppelin mereka memang buat sengaja gitu ya? Seperti itu atau enggak tahu juga. Faktanya nggak tahu, tapi itu adalah fakta yang ada di masyarakat yang populer pada masanya. Kayaknya aku zamanku SMK kayaknya itu populer banget. Aku SMK itu tahun 2010. Iya pas. Ya sekitar tahun-tahun itu kayaknya lagi populer dengan hal-hal seperti konspirasi yang kayak gitu. Terus dulu ada penyanyi siapa itu zamannya apa? Siapa itu namanya? Yang populer dulu tuh. Siapa? Banyak banget. Ahmad Dhani. Kenapa? Ahmad Dhani yang cukup kontroversi. Katanya ada yang ada yang mengupas soal dia bahwa dia keturunan orang Yahudi dan bla 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 bla. Nah itu juga cukup populer pada masa itu. Yang kebenarannya kita juga nggak tahu, masih abu-abu gitu ya. Ya tapi namanya orang lagi berkreasi, maksudnya orang berpendapat itu. Betul. Ya sudah, itu pendapatnya, ya udahlah ya. Yang pasti kita balik lagi, kita harus menyaring mana benar mana yang salah. Karena ya kita udah gede, nggak perlu dikasih tahu, pasti udah tahu lah mana benar mana salah. Ya, nah kita balik lagi ke berita nih, ada berita juga dari IDN Times. Tuh apa tuh kalau yang kali ini? Oke, ini kayak sama ya, kayaknya ngebahas tentang dampak negatif dari dengerin musik teman-teman. Jadi kalau di sini dia membahas yang poin pertama nih. Para bintang pop mendukung produk yang tidak sehat. Oke, ketika kita ketika kita ngefans sama band atau penyanyi atau apapun itu, terus dia istilahnya kalau zaman sekarang itu di endorse gitu ya, di endorse sama something, atau dia jadi brand ambasadornya produk tertentu, itu bisa mendongkrak brand yang sedang dibantu dinaikkan. Betul. Brand sama artis sama atau artis ini ya. Contohnya nih, kamu pasti ya aku agak malu juga mengakunya. Jadi kemarin itu ceritanya beli masker yang apa namanya? Apa? Yang brand ambasadornya itu Chanyeol. Iya. Nah, itu aku nggak tahu tuh siapa dia ya, tapi yang pasti waktu beli itu dikasih poster. Ingat banget. Terus tiba-tiba dia chat waktu aku lagi sibuk, dia chat, mau poster nggak? Pikirku poster apa gitu kan, difotoin ternyata posternya Chanyeol EXO teman-teman. Jadi rupanya dia ngefans. Kebetulan kan, karena saya tidak ngefans dan tidak tahu siapa dia. Iya, betul. Nah, tapi dia rupanya adalah brand ambassador dari si produk itu. Aku lupa nama produknya apa. Depannya N
Ya itu pokoknya nasi nasi Padang. Nah, itulah. Iya. Ya benar-benar aku ingat. Nah, itu terus biasanya kalau si artis atau orang yang kita suka ini lagi nge-branding something, biasanya ada kecenderungan buat fansnya itu untuk membeli beli produk itu biar sama kayak dia katanya. Iya gitu. betul banget. Iya nggak sih? Iya. Kalau kamu pernah nggak? Pernah. Apa contohnya? Jadi sama kasusnya. Jadi si idolku ini EXO ini lagi jadi brand ambassador satu produk kecantikan Korea. Bilangnya NR ya teman-teman. Terus habis itu kayak si edisi kali itu tuh dia keluarin photocard sama keluarin beberapa perintilan lah intinya gitu. Jadi kemasan beberapa apa banyak? Beberapa aja sebenarnya, cuman di kemasannya tuh ada muka mereka. Nah waktu itu adalah hand cream ya teman-teman. Jadi kayak semacam hand cream gitu, cuman ada mukanya Sehun EXO, ya otomatis dong kayak terpanggil untuk membeli. Terpanggil. Jadi akhirnya beli. Terpanggil itu untuk melayani, please. Terpanggil karena ada Sehun nih. Pas waktu itu menurutku Sehunnya lagi ganteng, ya kan? Lagi ganteng. Okay. Jadi otomatis kayak ya udahlah beli. Nah, pas beli itu ternyata keluarlah satu kayak kaca, modelnya kaca tapi dalamnya tuh oil film. Jadi kayak buat ngebersihin yang buat itu loh, kayak misalnya kita lagi kepanasan gulu-gulu terus ada kertas minyaknya. Nah, jadi itu apa namanya? Oil film ya. Oil film. Aku dengernya old film, tau gak sih? Oh iya, oil film. Oil film. Oke. Jadi itu kayak di kemasannya itu kacanya itu ada muka Sehun lagi teman-teman. Oh, aku kira di oil filmnya. Oh, enggak di box. Terus kamu tempelin terus, ada nih. Itu enggak ya? Iya. Jadi benar-benar cuman di boxnya doang. Kira beli. Ya udah pas beli datang kayak antara mau pakai atau enggak tuh karena sayang aja gitu. Terus sekarang gimana, udah habis? Udah habis semuanya, cuman wadahnya tentu saja masih ada. Oh, berarti kalau kalian ke rumahnya dia atau ke kamarnya dia secara spesifik, pasti kayaknya ada ini ya, botol-botol yang berwajah idolanya dia. Banyak ya? Nggak banyak sih. Terus kayak kemarin terakhir ada BTS jadi salah satu brand ambassador juga sama apa sih namanya, kayak brand kecantikan. Itu juga aku beli karena lucu, teman-teman, ada mukanya Kim Taehyung, jadi kayak aku harus kayaknya beli deh gitu kayak. Terus dia juga sekarang jadi brand ambassador sebuah sepatu brand olahraga yang kayak apakah aku harus membelinya gitu sih. beli aku gitu sepatunya. Sampai segitunya Pris ya? Kadang sih sampai segitunya, kadang juga mengingat keuangan tidak selalu sederas itu teman-teman. Jadi ya ditahan sih. Uangku tidak sederas cintaku pada idolku. Jadi ya udah, kadang ditahan aja sih. Kadang penting nggak penting juga gitu. Kalau penting ya beli, kalau nggak usah gitu. Oke. Tapi kamu pernah mengalami hal yang seperti itu? Aku juga baru tahu itu waktu ini ada produk itu tadi, produk masker itu tadi aku pakai. Kok ada ini? Terus rupanya dia itu brand ambassador juga. Aku baru tahu juga dari orang yang memberikan itu. Oh, dia itu brand ambassadornya ini bla 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 bla. Walah, terus siapa ya orangnya, aku nggak tahu aku. Gitu ceritanya begitu ya. Karena memang kalau ngomongin itu adalah salah satu trik marketing yang jitu banget. Mantap, jitu banget. Aku sampai terpengaruh loh teman-teman. Ya, mungkin Bos Askara pingin ambassador siapa gitu kan. Gimana Bos, pingin pingin ngangkat siapa yang jadi ambassador gitu. Supaya ngangkat gitu ya. Ngangkat bener banget. Karena itu rupanya berimbas juga. Impactnya gede. Nah, tapi yang salah ketika nggak jarang kadang artis atau idola yang orang kita idolakan ini dia mengendorse sesuatu yang negatif. Betul. Nah, ini bukan kasusnya. Ini aku pernah karena aku ngefans sama ini ya, salah satu klub bola. Ini nggak ada hubungannya sama musik sih. Ngefans sama klub bola itu Manchester United. Dulu itu ada backnya itu ada yang namanya Rio Ferdinand, dan Rio Ferdinand ini dia mengendorse produk rokok di Indonesia gitu. Dan menurutku ini kayaknya nggak pantas deh, dia sebagai atlet yang mencontohkan, bukan mempraktekkan banyak hal dalam kesehatan, tapi dia mengendorse produk rokok yang notabene itu adalah berlawanan dengan dengan sama kesehatan ya kan? Gitu. Berlawanan banget. Apalagi dia juga bukan seorang perokok. Waktu itu ada interview dan lain-lain. Dia bukan perokok tapi dia di endorse. Tapi akhirnya dia menarik
diri untuk jadi brand. ambasadornya rokok di Indonesia itu tadi. Dan dia mau membayar kerugiannya ya dia mah kaya. dia yaudah aku nggak mau nih, tak balikin duitnya plus ada denda dan lain-lain, dia bayar sendiri pakai duit pribadi. Dan itu terjadi waktu itu. Sempat ada apa sih istilahnya, balihonya itu. Balihonya gede-gede itu di Malang, ada beberapa tempat itu aku lihat tuh, Rio Ferdinand. Nah gitu, akhirnya agak kecewa kan. Agak kecewa juga. Kalau kamu sendiri gimana? Ada nggak sih yang artis atau siapa yang kamu suka terus dia? Aku sih selama ini melihatnya sih belum ya teman-teman, karena kan kita di Indonesia, mereka di Korea. Cuman kan mungkin produk Indonesia dan Korea juga nggak semua produk Korea masuk ke Indonesia gitu. Jadi aku sih kurang begitu tahu. Cuman sejauh yang aku tahu teman-teman, baik itu EXO, NCT maupun BTS tuh kayak nggak sampai yang melakukan hal seperti itu sih. Iya. Gitu ya, jadi ya agak sedikit tenang ya. Agak sedikit tenang. Tunggu waktunya, Pris. Jangan sampai. Jangan sampai dong. Ini yang pertama, itu masih poin pertama. Yang kedua, mendengarkan musik terlalu keras dapat meningkatkan kerusakan pendengar. Nggak bisa dipungkiri lagi sih, ini nggak cuman dengerin musik terlalu keras juga ya. Tapi kalau dengerin apalagi kalau nggak keras-keras. Tapi biasanya nih kalau kalian tahu ya, aku dulu waktu sekolah di SMK itu, namanya SMK ya, jadi ada bengkel kan, ada bengkel itu di lantai 1, terus kita ada lab komputer dan lain-lain itu di lantai 2. Nah, suara bengkel di bawah ini nembus sampai atas, dan itu mengganggu. Bener, bising pasti ya kan, bising banget. Dan ketika kita lewat di ini lorongnya mereka, lorong bengkel-bengkel itu, aduh itu suaranya sakit di telinga. Terus pas kita ngelewatin lorong itu kayak bunyi nging. Berdengung ya itulah. Itu padahal aku setiap hari dengerin hal yang seperti itu dulu waktu di SMK. Tapi itu hal yang mengganggu, apalagi kalau musik kita dengerin pas di sini masuk di dalam dan kita set volumenya kenceng. Itu pasti akan merusak pendengaran kita, bener nggak sih? Gendang telinga sih yang kayaknya kan. Atau mungkin tetangga kalian punya hajatan terus kacaku sampai getar, soundnya gede banget sampai getar ininya semuanya kan ya, yang mixernya nggak diatur kadang itu, bassnya dipolin tapi yang lainnya kecil semua. Itu annoying banget. Mohon ya teman-teman yang kamu habis ini akan melakukan hajatan, jangan melakukan itu ya, karena itu mengganggu yang lain ya. Oke, yang ketiga adalah musik sedih dapat menyebabkan kegelisahan dan neurosis. Nah, ini balik lagi ke berita yang pertama tadi ya, lirik-liriknya yang bikin orang makin jadi sedih. Itu balik lagi ke situ. Dulu itu populer juga lagu yang ini katanya juga nih, Pris, katanya juga yang bukan katanya, kayak populer di zamanku dulu itu. Kamu jangan dengerin lagu ini, nanti kamu bunuh diri dan lain-lain. Itu adalah lagu Gloomy Sunday. Betul. Nah, itu sama lah juga, itu zamanku SMK. Itu cukup populer di kalanganku pada saat itu. Lagu Gloomy Sunday, jangan dengerin lagu itu. Terus dulu juga ada lagunya siapa ya, aku lupa. Itu zaman SMP yang dia habis menyanyikan lagu itu terus orangnya bunuh diri itu loh. Oh, lagu Indonesia. Ya, lagu Indonesia. Pernah ada. Nah, aku lupa lagunya siapa. Nah, itu juga pada zaman itu kayaknya populer banget karena itu tadi ketika kita mendengarkan itu terus nanti kamu dengerin itu bunuh diri loh. Padahal itu cuman opini doang. Belum tentu juga. Belum tentu juga. Dan ngapain juga dengan habis dengerin lagu bunuh diri kan, ngapain gitu. Juga nggak tahu ya. Cuman aku sendiri pengalaman kalau mengenai lagu galau terus didengerin waktu galau itu kayak aku berusaha untuk nggak melakukan itu. Ini ada berita juga nih, Pris. Waktu itu aku sempat baca di Instagram, di salah satu akun Instagram yang sudah verified ya, memang akun berita. Aku lupa akun apa. Tapi dia bilang gini, hukuman berat untuk para ini dalam penjara ya. Dalam penjara itu kan ada ruang isolasi. Ketika orang itu berulah di penjara ini, terus dia dimasukkan ke ruang isolasi kan. Hukumannya adalah mendengarkan lagu Baby Shark. Selama 24 jam nggak dimatiin, dan itu suaranya kenceng. Dan rupanya orang yang dengerin Baby Shark itu stres akhirnya. Kan Baby Shark kan bukan liriknya bukan yang sedih. Enggak sedih. Nah, tapi lagu Baby Shark ini kalau didengarkan 24 jam berturut-turut dengan volume yang sangat kencang, rupanya bisa bikin orang stres dan depresi. Gitu ceritanya. Oke. Nah, itu aku lupa portal beritanya di mana, cuman itu berita sekitar 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Di Instagram aku baca dan itu beritanya valid. Itu aja. Cuman aku lupa, sorry banget aku lupa ini sumbernya di mana. Gitu. Nanti kalau ingat kita aku cantumkan. Oke deh. Oke.
Terus ada lagi nggak nih? Ada. Mendengarkan musik dapat mengganggu konsentrasi. Nah, ini balik lagi. Ketika kita kerja nih ya, kita kerja. Ini sering terjadi sama aku nih, karena aku cerita lagi. Ini pernah terjadi sama aku. Jadi misalkan kerja, ngedit something atau lagi ngetik something sambil mendengarkan musik, ada kalanya itu benar-benar bisa membantu kita menaikkan mood kita, untuk membantu menemanin kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Tapi ada kalanya musik itu justru mengganggu. Ada. Kita lagi enak-enak gini terus liriknya lagu, aku tahu lagu ini nih, terus aku ikutan nyanyi, jadinya akhirnya kita meninggalkan pekerjaan kita sebentar. Nah, tapi untuk masalah mengganggu dan tidak itu antara iya dan tidak juga sih. Tapi kalau misalkan sebentarnya itu akhirnya keterusan ya mengganggu juga. Gitu. Jadi musik ya dia benar jadi teman, tapi ketika kalian tidak bisa berkonsentrasi karena musik, nah itu juga jadi dampak yang buruk buat kita gitu. Bener banget. Jadi harus hati-hati. Karena kan ada orang yang kayak kita yang malah dengerin musik bisa konsentrasi, ada ya. Itu contohnya kayak aku. Di rumah mama itu tipe orang yang kalau lagi fokus jangan sampai ada yang bersuara. Itu gitu. Mengganggu banget. Nah, mungkin kayak gitu sih teman-teman, beda juga sih ya kan. Tiap orang kayak punya ya gitunya deh. Nih next nih di Antam sini ada banyak banget. Banyak banget. Yang mendengarkan musik saat mengemudi dapat menimbulkan kecelakaan. Kalau ini nggak bisa dipungkiri lagi lah. Ya kayak kasusmu tadi, lagi fokus dengerin musik, nggak denger nih yang kanan kirinya ngeklakson kenceng banget. Iya, nggak denger. Gitu. Dulu juga pernah aku sama teman-teman naik, kita bawa mobil ke Surabaya, dengerin musik sambil guyon-guyon di dalam mobil, akhirnya nabrak mobil di depan. Itu juga pernah. Itu mengalami sendiri aku. Gitu. Itu jadi memang musik bisa mengganggu konsentrasi juga, benar ya. Jadi gunakan atau dengarkan musik dengan hati-hati juga, jangan sampai karena musik yang seharusnya membantu kita untuk menemani kita malah mencelakakan kita, jangan sampai kayak gitu. Mungkin yang tadi kan ngebahasnya adalah tentang mengganggu konsentrasi. Mungkin ketika lagi berkendara kan kita otomatis perlu berkonsentrasi ya teman-teman ya kan. Jadi ya itu bisa mengganggu konsentrasi kita, akhirnya menyebabkan kecelakaan itu tadi. Dan ini masih ada teman-teman satu lagi ya, itu sama yang kayak tadi aku bilang di artikel sebelumnya, bahwa ini ternyata musik juga bisa mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Iya benar. Ini dari sama sih liriknya tadi ya, liriknya yang agak vulgar atau segala macam itu jadi bisa mempengaruhi kehidupan seksual seseorang. Misalnya kayak ini ya, tentang seks bebas, terus jadi LGBT, wanita jadi objek, seperti itu. Jadi ternyata musik berbahaya juga. Itu masih dari lirik ya, belum lagi di misalkan kita lihat MV-nya, musik videonya, rupanya musik videonya agak vulgar nih, bla bla bla. Balik lagi kalau kalian belum nggak bisa ngontrol diri, itu akan berpengaruh kepada kalian juga. Dan yang terakhir, mendengarkan lagu tentang penuaan bisa membuatmu mati lebih cepat. Nah ini aku belum tahu nih kayak gimana. Beri kita waktu untuk membaca sebentar. Jadi ini ada teman-teman, emang agak unik ya ternyata musik ini gitu. Jadi ada ternyata teman-teman 76 lagu yang memunculkan topik penuaan. Dan ternyata ini bisa menyebabkan kayak tentang penuaan ini konsep-konsepnya tuh kayak sedih, lemah, ketergantungan, kesepian dan kematian. Dan ternyata ini bisa membuat kita jadi menyerap hal-hal negatif, seperti memberikan konsekuensi yang buruk bagi kesehatan kita. Jadi lagu-lagu yang mungkin sedih, kayak lemah, terus ya gitu-gitu deh ya mungkin. Itu maksudnya bisa ini ya buat kondisi psikologis kita terpengaruh sama musik itu tadi. Sorry. Jadi itu tadi ya, ada beberapa dampak negatif yang kita udah sampaikan, dan dampak positifnya juga yang pastinya ada, kita sudah sampaikan tadi di awal gitu. Dan kita ke kita ke website, ke chatbox itu ada Gamaliel yang bilang gini, kapan dan bagaimana musik itu dapat berdampak negatif bagi kita. Tadi udah kita jelaskan ya, 7 sih, lebih banyak banget. Kapan musik itu berdampak negatif buat kita gitu. Jadi buat Gamaliel ya, sudah dijelaskan barusan. Kamu masa mau dijelaskan lagi sih? Enggak. Tapi intinya musik itu ketika kita dengarkan di saat yang tidak tepat, kondisi yang tidak tepat, itu akan berdampak negatif. Atau malah musik itu akan mengganggu konsentrasi kita. Intinya itu akan berdampak
negatif. Ini secara global aja gitu. Dan kalau Gamaliel tadi pingin tahu detailnya, lihat aja besok di siaran ulangnya di DM. By the way, bisa jadi kayak gini, kita harus mengenali diri kita sendiri dulu nggak sih? Kayak misalnya aku tuh nggak bisa konsentrasi ketika dengerin musik kenceng ya, jadi ya jangan didengerin gitu loh. Ya, bener. Bedanya kalau aku bisa konsentrasi ketika mendengarkan musik, ya aku dengerin gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya lagi mood nggak bagus, lagi tertekan dan segala macam, dan ngerasa musik ini kok malam bikin kita tertekan, ya udah stop aja dulu, ya kan? Jadi mungkin kamu perlu mengenali apa sih seleramu, apa sih waktu yang pas. Karena kan waktu kita beda-beda, waktu bias beda, waktuku juga beda, dan mungkin waktunya Gamaliel untuk bisa dibilang lagu itu berdampak positif atau negatif juga beda. Ya, sangat ini ya, subjektif banget. Jadi itu tadi ya, kita udah ngobrol bareng-bareng soal dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah, jadi buat kalian yang suka banget dengerin musik, jadi gunakan waktu kalian, gunakan telinga kalian untuk mendengarkan musik-musik yang berdampak positif buat kalian sebisa mungkin. Kalau musik itu berdampak negatif dan kalian tahu itu negatif, lah kenapa didengarkan gitu. Intinya begitu, kita tidak usah terlalu diserap. Iya, kita nggak bisa ngontrol gitu, dunia ini. Kita bukan poros dunia. Kita bukan poros dunia. Kita nggak bisa ngatur semua yang ada di dunia, tapi kita bisa ngatur diri kita sendiri, apa yang masuk ke diri kita gitu. Jadi itu aja yang bisa kita lakukan sejauh ini, bener ya. Kalau kalian pingin punya dampak lagi, apalagi kalau kalian seorang musisi, mungkin kalian bisa buat lagu bikin musik yang bikin orang semangat, apalagi sekarang kan lagi pandemi itu banyak orang yang lagi kehilangan semangat, mungkin kami bisa menyalurkan semangat baru buat mereka lewat musik. Ya benar gitu. Jadi musik itu kalau digunakan di tempat, waktu, dan kondisi yang tepat, dia akan membantu kita, akan memberikan kita feedback yang baik. Betul sekali. Tapi ya sebaliknya, kalau di saat kondisi yang tidak tepat atau waktu yang tidak tepat, pasti akan memberikan dampak yang kurang baik itu tadi. Oke, kita sudah selesai di segmen kedua. Tapi tunggu deh, aku mau sekali lagi promosi buat teman-teman. Yuk ya. Musik Corner. Bener banget. Kita punya Instagramnya juga. Jadi kalau misalnya kamu nih pengen tahu lagu apa sih yang paling baru gitu, kamu bisa dengerin Musik Corner dari jam 6 sampai jam 8 malam lewat YTWR.org. Ini waktu Indonesia Barat ya, jam 6 sampai jam 8 malam. Kita juga punya Instagramnya adalah Askara Radio Streaming. Askara Radio Streaming digabung semuanya. Dan di situ nanti kadang kita kayak punya giveaway gitu loh teman-teman. Oh iya, nggak kadang sih, kayaknya dia kasih something terus loh hampir tiap ini. Jadi kamu pokoknya harus banget follow Instagram kita, karena di sana banyak informasi terbaru buat kamu selain dari dunia musik. Kayak informasi pendek-pendek gitu ya. Itu ada, dan yang pastinya dengerin dong ya. Oke, nanti malam Priska. Dan ngobrol apa sudah selesai di hari ini, Pris. Baik. Thank you buat hari ini. Buat kalian yang pengen dengerin atau lihat secara visual, bisa kalian lihat besok Selasa jam 6 sore ya. Ada part 1, ada part 2. Yang pasti segmen 1 akan aku upload besok, dan segmen kedua di Selasa minggu depan. Oke. Sampai ketemu di minggu depan, dan thank you yang sudah gabung lewat website atau lewat aplikasi. Thank you juga Gamaliel yang sudah berespon sama kita. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Dadah.